Shalom saudara, jumpa lagi dalam My Room. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus ya. Jangan hanya menonton, sama-sama. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk sama-sama boleh bersaat teduh Tuhan, melakukan ibadah secara pribadi. Tuhan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, ampuni dari segala dosa kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari saudara, nyanyikan lagu ini dengan satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada pengharapan yang baru. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mintalah Roh Kudus mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Oh, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Yes. Kami memuji, kami menyembah Tuhan Yesus. Ya rasa karala takarala marala, mengalirlah Roh Kudus di setiap rumah, di setiap kamar Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, isi hati kami, penuhi bejana hati kami ya Tuhan. Mengalir, penuhi kami Tuhan. Ya rasa kuroi tekana lagi karalata karababa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah ya Roh Kudus, jamah hati kami. Ya rasekuralama ya ralabaralaba takaralaba. Kami yang sedang merasa kekeringan Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam hati kami, dalam hidup kami. Jamah kami ya Tuhan, puaskan hati kami. Haleluya, haleluya. Lesekara lama rokota ya lama takara baba baba. Haleluya, haleluya. Mungkin sekarang ini di kamar-kamar di rumahmu ada yang sedang mengalami stres karena pekerjaan, karena perjodohan, stres karena berbagai hal yang lain. Biar saat ini kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus masuk. Yang diperlukan hanyalah membuka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah hati kami, jamah hidup kami Roh Kudus. Mungkin kami sedang kehilangan pengharapan, ada masalah yang begitu berat yang sedang dihadapi. Tuhan, Kau juga menolong, menjamah, mengalir, memenuhi bencana hati kami. Lekarapa shekarala marakata yarala batakara matakara. Penuhi kami, mari buka hati buka hati kita. Anak-anak muda, orang tua, buka hatimu. Anak-anak kecil bahkan yang mendengarkan ini, mengikuti ibadah ini. Tuhan, Kau menjamah setiap kami Tuhan. Mungkin ada hati yang sedang sakit, hati yang penuh dendam, hati yang terisi oleh dosa. Tuhan, Kau menjamah saat ini dalam nama Yesus. Rika patakara lama sekara pataka, rikato masih keliar rika tataka, lekara patakara lama sekara pataka, orakaya lama sekara pataka. Tuhan, Kau menjamah, mengalir dalam hidup setiap kami, memenuhi hati kami, memenuhi batin kami ya Tuhan. Pikiran kami yang sedang kacau,
Tuhan Kau juga jamah, pulihkan. Kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus mengalir ya Tuhan. Rabatakaralama sekarababababa. Haleluya, 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 haleluya. Menjamah, menjamah. Rabasekaralama ralabataka ya rabababadaka. Lekaralama ya sekaralabaka. Mungkin ada yang sedang bingung pada saat ini. Bingung dengan keadaan dirinya. Mungkin terikat oleh satu hal yang tidak baik, tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi tidak bisa untuk melepaskan diri. Kalian sedang bingung mungkin saat ini. Mari dengarkan firman Tuhan. Yang diperlukan adalah hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi hatimu, hidupmu, percayalah langkah benar yang kau ambil, itu akan dibela oleh Tuhan. Langkah benar yang kau ambil dan kau sedang berkata, Tuhan aku pengen hidup benar tapi tidak mampu. Tuhan akan beri kemampuan. Yang terikat oleh pornografi, perzinahan, terikat oleh hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin ada yang sedang diikat oleh lesbian, homoseks, gay, kehidupan yang tidak berkenan. Saat ini minta Roh Kudus memenuhi hatimu dengan berkata, Tuhan aku mau ambil langkah yang benar, mengikuti Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kelepasan, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru. Mari katakan, Tuhan tolong aku, tolong hidupku Tuhan. Jangan izinkan si jahat menipu dan menipu terus. Lepaskan dirimu dengan berkata, aku mau ada di pihak Tuhan. Tuhan Yesus tolong mengalir pada saat ini. Roh Kudus menjamah setiap hati yang sedang berseru-seru demikian ya Tuhan. Ya rasekarala kata takarala mata karapa. Tuhan Kau yang menjamah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat kami. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan. Mungkin ada anak-anak yang merasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk, mungkin orang tuanya sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin orang tuanya sedang pergi dari rumah secara fisik. Atau tidak pergi tapi perhatiannya tidak ada lagi. Dengar anak-anak muda yang sedang merasa ditinggalkan. Taruh harapanmu pada Tuhan. Izinkan Tuhan mengisi hati dan hidupmu. Dan kau akan melihat mujizat yang luar biasa. Karena aku percaya ketika satu keluarga diselamatkan, yaitu dirimu sendiri, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Minta Tuhan mengisi hatimu, minta Tuhan untuk menolong hidupmu. Reka pasyaka rapata karalamaka, leka rakata yaralama shekaralabata. Mungkin ada orang-orang tua yang sedang sakit hati sama anaknya. Mungkin anaknya bersifat kasar, bersikap kasar. Anak-anaknya tidak baik lagi. Anak-anaknya tidak menurut, bahkan memberontak. Dengar wahai para orang tua, biarkan hatimu diisi oleh sungai kehidupan yang dari sorga,
yaitu Roh Kudus sendiri. Dan Kau akan melihat ketika Kau memberikan blessing kepada anak-anak-Mu, memberikan kata-kata berkat kepada anak-anak-Mu, mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi. Karena Alkitab berkata hati Bapa akan kembali kepada anak, dan hati anak juga akan kembali kepada Bapa. Ora kapata seka. Biar hari ini Tuhan, hari ini ada pemulihan dalam keluarga. Hari ini ada pemulihan ketika kami mendengarkan, kami mengikuti ibadah My Room ini. Tuhan, terima kasih. Urapan Roh Kudus bekerja. Likarala pasyakara pataka. Mungkin dengan berbagai kebutuhan yang tadi, mari boleh angkat tangan saat ini. Izinkan saya berdoa buat kita. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya ketika Roh Kudus mengalir dan memenuhi hati kami, kami akan dipulihkan, kami akan dibebaskan, kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku terima keselamatan, aku terima kebebasan, aku terima pemulihan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan buka dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27, saya akan baca ayat yang ke-37 sampai 40. Kejadian 27 ayat 37 sampai yang ke-40. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Ayat yang ke-38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapa, berkatilah aku ini juga. Ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudaraku, yang menjadi perhatian saya ada di ayat 40. Ya, ayat 40 boleh ditampilkan di layar, biar kita bisa mengingat ayat ini. Bahwa Esau itu akan hidup dari pedang dan akan menjadi hamba. Akan tetapi akan terjadi kelak. Nah ini, akan terjadi nanti, akan terjadi kelak. Apa yang akan terjadi? Apabila engkau sungguh-sungguh, ya, berusaha sungguh-sungguh, ya, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saya flashback sedikit mundur, ya. Esau didapati di ayat-ayat sebelumnya memandang rendah hak kesulungan. Dia menukarkan hak kesulungan yang begitu berharga di dalam Tuhan dengan semangkok kacang merah. Ya, Anda tahu cerita itu. Dia memandang rendah. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan berkat kesulungan, dia nangis-nangis. Apa kaitannya dengan kita sekarang? Ada banyak orang menukarkan kehidupan rohani yang berharga di dalam Tuhan dengan dosa yang sesaat, semangkok kacang merah. Dan kemudian orang itu tidak mendapatkan berkat yang sepenuh dari Tuhan. Hari ini saya kasih tema the second blessing, berkat yang kedua. Mari dengar apa yang saya sampaikan. Kita pengen mengharapkan berkat yang pertama. Kita pengen mengharapkan berkat yang utama. Ya. Semua kita pengen diberkati dengan luar biasa, melimpah-limpah, ya, luar biasa kita pengen diberkati. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang ada orang-orang melakukan kesalahan. Salah satunya adalah memandang rendah hak kesulungan, memandang rendah hubungannya dengan Tuhan.
Dan kemudian dia mulai terikat dengan dosa. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan masih bisa memberikan kepada orang-orang itu berkat-Nya? Jawabannya bisa. Ketika Esau berkata, Bapak cuma berkat yang satu itu, yang sudah diambil oleh si penipu itu. Memang gak ada yang lain. Bapak kan tinggal ngomong, Bapak kan tinggal ngucapin sesuatu, maka itu bisa jadi. Brother, sister, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, memang berkat itu diwujudkan dalam bentuk perkataan. Ya. Dan Ishak pun ketika memberkati Yakub, dia memberkati dengan kata-kata, ada di ayat sebelumnya. Ya. Termasuk kutuk ya. Kutuk juga itu kalau dilontarkan dengan kata-kata, ya misalnya orang tua ke anak atau anak ke orang tua atau siapapun, itu ngeri sebetulnya. Jadi kita perlu berhati-hati ya, karena apa yang kita ucapkan itu begitu meluncur udah nggak bisa dilepaskan lagi. Sama seperti ketika kita mengetik sesuatu di internet, maka itu akan ada selama-lamanya. Ya, kekal maksudnya sampai bumi ini nggak ada nanti. Nah, Esau bilang, Pak tinggal ngomong aja, aku diberkati sama seperti itu, sama Yakub atau lebih hebat lagi. Tapi perkataan berkat itu bukan sekedar kata-kata kosong. Ya. Ketika seorang bapak atau seorang bapak rohani mengucapkan sebuah perkataan berkat, itu maknanya luar biasa. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa sembarangan. Lalu Esau menangis dengan sedihnya. Esau menangis dengan keras. Lalu Bapak Ishak ini mengatakan kalimat ini. Ya, adikmu sudah jadi tuan. Tetapi akan terjadi kelak kalau engkau berusaha sungguh-sungguh. Saudara, mungkin di antara kita ada yang sedang dalam kondisi hidup yang gak berkenan sama Tuhan. Masih ada gak sih tetesan berkat dari Tuhan? Jawabannya ada. Ya, hanya memang tidak sepenuh seperti buat Yakub, saudara. Ya, berkatnya ada. Engkau akan hidup dengan pedangmu. Artinya engkau harus memerangi sesuatu, engkau harus berusaha sungguh-sungguh menghadapi binatang buas dan engkau harus mengalahkan mereka. Tapi itulah yang bisa diterima. Ya. Apakah hidupku yang sudah parah banget ada harapannya ini, Pak Pendeta? Jawabannya ada. Ya, saya menyebutnya dengan istilah the second blessing. Ada berkat kedua yang disediakan. Tapi kalau ini pun dimanfaatkan dengan baik, saya percaya engkau akan diberkati. Akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Engkau bisa melepaskan itu, kuk. Sesuatu yang mengikat itu bisa, tapi engkau harus berusaha sungguh-sungguh. Di Alkitab ada seseorang yang mendapatkan kesempatan kedua, tapi dia kembali tidak menggunakan itu. Namanya Saul. Ketika firman Tuhan datang kembali untuk dia melakukan sesuatu bagi Tuhan, dia melakukannya separuh. Tidak sungguh-sungguh. Akibatnya kemudian Saul ditolak. Sekarang gimana? Apa yang harus saya lakukan, Pak Rudi? Mari kita cari Tuhan, datang sama Tuhan, hidup dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau engkau bekerja, setelah engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguhlah bekerja, sungguh-sungguhlah berusaha, sungguh-sungguhlah belajar, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Maka kalau toh engkau pernah diikat oleh segala sesuatu, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu oleh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Kami merindukan berkat yang utama Tuhan. Berkat yang sepenuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau toh kami hari ini hidup dalam kondisi keadaan yang tidak baik, Tuhan kami mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat harapan yang baru, harapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa pada My Room berikutnya. Tuhan Yesus berkati.